ilmu, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah tahta. Yang menjadi kebanggaan dari pondok kita ini adalah akhlak para santri yang luar biasa sekali. Itu dulu yang kamaluka ya kamal wa ya washiqal jamal ma ajmala illa jamaluka ya jamal. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan faiqah, tahiyatan ahlil jinan, tahiyatan fihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram Mudirul Ma'had Bidayatul Hidayah Abuya Haji Muhammad Hasanuddin Al-Majistir, wal mukarram wal muhtaram Raisul Muallimin Bidayatul Hidayah Abuya Abdus Sattar Al-Majistir, wal mukarram wal muhtaram Sayyid Nagib As-Segab, wal mukarramun wal muhtaramun kafatus sufuful asatiz, dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Ridho dan kawan-kawan utusan kafilah Kubu. Kepada mereka kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sambutan dari Raisul Muallimin Bidayatul Hidayah Abuya Abdus Sattar Al-Majistiri. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Mudirul Ma'had Bidayatul Hidayah, semoga Allah panjangkan umur beliau, memberikan kesehatan, semangat dalam membimbing, membina pesantren yang kita cinta ini. Juga yang kami hormati Habibana Al-Habib Nagib, kemudian juga para asatidz serta anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, di malam hari yang cukup cerah ini kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di lapangan komplek Ansor dalam rangka Muhadarah Akbar. Semoga adanya Muhadarah Akbar ini adalah dapat menjadi ajang latihan untuk anak kami semua untuk menjadi dai-dai yang balik, ya, dai-dai yang menyampaikan yang fasih, yang jelas, tidak hanya sekedar dai yang menyampaikan gurauan-gurauan, tetapi dai-dai yang
berbobot yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagai penyambung lidah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bidayatul Hidayah ini, pondok pesantren Bidayatul Hidayah sudah berumur 1 dekade, sudah berumur 10 tahun ya. Alhamdulillah, dari dulu yang menjadi kebanggaan dari pondok kita ini adalah akhlak para santri yang luar biasa sekali. Itu dulu yang membuat orang-orang datang berlomba-lomba ke pondok pesantren Bidayatul Hidayah. Bahkan orang tua dulu tidak bertanya apa program pendidikannya seperti apa, mereka sudah senang melihat anak-anak mereka datang ke pondok, akhlaknya mereka sudah senang. Maka dulu ketika ada wakil bupati dulu, anaknya di sini 2 orang perempuan, kita sampaikan tidak belajar umum dan sebagainya, mereka tidak mempermasalahkan, karena bagi mereka ketika anak mereka berakhlak di pondok itu sudah luar biasa, karena pelajaran umum itu bisa dikejar dengan les dan sebagainya. Dan untuk muhadarah, jadikanlah muhadarah ini kesempatan kamu untuk melatih mental, untuk melatih kemampuan kamu. Ketika kamu salah dalam menyampaikan ayat di dalam muhadarah, masih ada yang memperbaikinya. Tapi kalau kau sudah terjun ke masyarakat salah, siapa yang akan memperbaikinya? Kau sampaikan sesuatu hukum yang salah, orang pun mendengarnya salah pemahaman, terjadilah dolun mudillun. Tapi kalau di pondok ini sampaikan, ketika kau salah masih ada yang memperbaikinya. Ini adalah ajang kalian untuk melatih mental kalian, melatih kemampuan kalian, melatih keberanian kalian, melatih apalagi semuanya di sini dalam muhadarah. Itu saja. Hakadha siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pidato berbahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Rehan Rafif, utusan kafilah Bangko Pusako. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, baik dari nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Dan nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Dan yang kedua, marilah sama-sama kita lantunkan salawat dan salam kepada ruh junjungan alam, yakni putranya Abdullah, buah hati Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita melantunkan salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul mahsyar kelak, yang mana tidak ada yang kita harapkan melainkan
mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong dari umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Abuya Al-Ustaz Muhammad Hasanuddin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Raisul Muallimin Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Abuya Al-Ustaz Abdul Sattar. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, As-Sayyid Nagib As-Segaf dan seluruh guru yang hadir maupun yang tidak dapat hadir pada malam hari ini, dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tausiah yang singkat yang saya beri judul keutamaan menuntut ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Yang pertama ialah ilmu, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah tahta. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kepada beliau ilmu, akan tetapi juga memberikan kepada beliau harta dan tahta. Dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya apabila seseorang itu menginginkan harta atau tahta, maka langkah yang pertama yang ia harus jalani ialah dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah seseorang itu bisa mendapatkan harta, dengan ilmulah seseorang itu bisa mendapatkan tahta, dan dengan ilmulah seseorang itu bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu sangat kita butuhkan dalam aspek kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi dengan ilmu. Kita bekerja harus dengan ilmu, kita beribadah harus dengan ilmu. Bahkan hal-hal yang kita lihat sepele pun harus dengan ilmu. Karena apabila seseorang itu hidup tanpa ilmu, maka ia akan hidup dalam kebingungan dan kesesatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebagian ulama juga telah berpendapat bahwa ibadah yang paling mulia saat ini ialah salah satunya adalah menuntut ilmu. Karena sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi li talibil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia dihitung sebagai orang yang berjuang di jalan Allah sampai ia kembali. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk tetap di pondok pesantren. Karena di sini banyak taman-tamannya ilmu, di sini banyak majelis-majelisnya ilmu. Kita hidup bersama orang-orang yang berilmu. Maka rugilah kita
apabila kita keluar dari taman-tamannya ilmu, kita keluar dari majelis-majelisnya ilmu, akan tetapi kita masih buta dan tidak tahu tentang ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i berkata dalam sebuah syair, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu ilman kama huwa jahilun." Yang artinya, belajarlah karena tidak ada seorang pun yang terlahir di dunia ini dalam keadaan berilmu, dan derajatnya orang-orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita gunakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk mencari ilmu sampai kapanpun, dan kita berdoa dan berharap kepada Allah agar diberikan keterangan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum tahiyyatan islamiyyah, tahiyyatan fa'iqah, tahiyyatan ahlil jinan, tahiyyatan fihi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammadan rahmatan lil anam, wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayati wal ikram. Amma ba'du. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini kita sedang berada dalam pesatnya era digitalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi dengan mudah kita terima. Kerabat jauh seakan di depan mata, Hingga aplikasi saham tanpa batas semakin menggila. namun di sisi lain, adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan upaya untuk menjerat dan memerangi orang-orang yang memproduksi dan menyebarkan berita hoaks, memfitnah, menghina, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Akibatnya, aktivitas dunia maya dapat mengalahkan aktivitas dunia nyata. Bahkan, oknum-oknum yang tidak oportunis semakin durjana. Katakan tidak pada berbohong, Katakan tidak pada memfitnah, katakan tidak pada menghina yang telah meresahkan warga. Hei, katakan tidak pada berbohong, katakan tidak pada memfitnah, katakan tidak pada menghina yang telah meresahkan warga. Al-Quran bukan saja sebagai pedoman dan tuntutan, tetapi juga memberikan petunjuk dan solusi dalam kehidupan. Dalam permasalahan yang relevan, Al-Quran menjadi rujukan dalam menjawab tantangan dan problematika hal ihwal kehidupan.
Maraknya penyebaran berita bohong di jejaring media sosial merupakan sikap dan perbuatan yang tercela dan memberikan dampak yang serius bagi umat beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Hadirin yang berbahagia, untuk itulah pada kesempatan yang kali ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah syaraan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoaks, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita tersebut agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang membuat dirimu menyesal atas perbuatanmu itu. Demikianlah syaraan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maafkan. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penampilan hadrah dari santri Bidayatul Hidayah. Kepada mereka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la.
ibu yang ku cintai, ibu yang ku sayangi, ibu yang ku sanjungkan, ibu yang ku dambakan. Semoga ibu selalu mendapat hidayah dan taufiknya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ibu yang ku cintai, ibu yang ku sayangi, ibu yang ku sanjungkan, ibu yang ku dambakan. Semoga ibu selalu mendapat hidayah dan taufiknya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Acara selanjutnya, kata nasihat dari Wakil Raisul Muallimin Al-Ustaz Denny Hamdani MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Al-Mukarram wal Mukhtaram, Mudir Ma'had Bidayatul Hidayah, Ma'rais Muallimin Ma'had Bidayatul Hidayah, yang kami hormati Habib kami, alhamdulillah hari ini hadir bersama kami, para asatiz ya, dan anak-anak kami semuanya, santri Ma'had Bidayatul Hidayah. Mengingat waktu dan kondisi hujan, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan mewakili Ustadz Adriansyah SPD bagian pendidikan. Insya Allah kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari pendidikan non formal mulai malam ini sudah kita buka kembali. Jadi insya Allah setelah 2 minggu lebih kurang kita mengikuti program pendidikan formal dengan banyak perubahan. Insya Allah mulai malam ini kegiatan ekstrakurikuler akan kembali kita galakkan. Barusan setelah maghrib tadi, para asatiz khususnya ketua komplek rapat dengan mudir dan rois muallimin. Salah satu agenda yang akan insya Allah kita lakukan adalah menggalakkan kembali kegiatan olahraga. Tadi sudah dicanangkan dan insya Allah hadiah akan diberikan langsung oleh Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, akan mengadakan gaya Piala Dunia di Ma'had Bidayatul Hidayah. Jujur Ustaz gak paham cerita bola, tapi nampaknya tadi para ustaz-ustaz sangat antusias. Sistemnya apakah nanti laga antar kelas atau antar komplek? Yang jelas ada putaran 24, kemudian ada putaran 16 besar, kemudian 4 besar ya, kemudian final. Insya Allah. Selain insya Allah kegiatan olahraga, Ustadz juga udah berbicara dengan salah satu khadim di Ma'had Bidayatul Hidayah yang selama ini ternyata beliau adalah juara silat nasional. Ustadz sudah sampaikan ke beliau agar segera mencari coach atau pelatih silat taekwondo di Ma'had Bidayatul Hidayah. Beliau sudah bilang akan segera menghubungi gurunya
yang beliau itu pernah mengikuti ajang silat di konteks nasional. Kemudian barusan tadi kita lihat nasyid yang agak sedikit berbeda dengan hadroh selama ini. Mulai dari pemilihan lagunya yang Ustadz pikir Ustadz baru dengar tadi, kemudian tadi dengan alatnya yang mungkin sama tapi berbeda, Ustadz nggak paham. Tapi insya Allah eskul itu juga akan dibuka oleh Ustadz Hanafi langsung, dan Ustadz Yakub yang merupakan salah seorang finalis di ajang lomba nasyid tingkat provinsi Sumatera Utara. Ya. Selain nasyid dan pematangan hadroh yang selama ini sudah digalakkan di Mahat Bidayatul Hidayah, terbukti hadroh Mahat Bidayatul Hidayah sudah mengikuti acara pospeda di tingkat provinsi di Kandis. Kemudian insya Allah Ustadz Farsaulian peserta Musabaqah Khotil Quran Kabupaten Mandailing Natal, barangkali skala provinsi, beliau juga selama ini sudah menggalakkan, bahkan beliau sudah membuka kelas pelatihan kaligrafi. Saya tadi bilang sama Ustadz Hanafi kemarin selaku penanggung jawab kegiatan informal atau non formal untuk menyajikan atau memamerkan karya-karya mereka yang sudah berjalan dari semester kemarin di Ansor 2. Insya Allah mulai besok sudah menerima pendaftaran bagi yang mau mengikuti pelatihan kaligrafi. Ustadz tadi juga sudah menghubungi Ustadz Anas Fadlan SHI, penanggung jawab kelas irama di Mahat Bidayatul Hidayah. Beliau sudah koordinasi dengan Ustadz Ferdi, kemudian Ustadz Yakub juga untuk membuka kembali pelatihan kelas irama yang insya Allah besok sudah mulai disebarkan informasi dan pendaftarannya. Jadi silahkan yang punya bakat, yang punya suara yang bagus, yang sudah selesai tajwid dan lain sebagainya bisa mengikuti kelas irama. Tadi kita juga melihat penampilan Syarhil Quran. Insya Allah Syarhil Quran yang merupakan salah satu cabang musabaqah di tingkat provinsi maupun nasional, walaupun untuk Rokan Hilir tidak memberikan kesempatan ke Mahat Bidayatul Hidayah karena mereka menjagokan dari SMA Tanah Putih yang terbukti sudah sampai ke skala nasional dan memberikan kita voucher Fahmil Quran langsung ke provinsi. Tapi Syarhil Quran Ahad besok insya Allah akan uji kemampuan di seleksi Kota Dumai ya insya Allah. Kemudian seperti Fahmil Quran yang alhamdulillah berjalan dari semester kemarin, bahkan sebelum Ustadz masuk ke pondok ini, Fahmil Quran Mahat Bidayatul Hidayah sudah menunjukkan taringnya di skala kabupaten. Alhamdulillah kemarin kita sudah membuktikan kita sudah naik level ke skala provinsi. Saya targetkan insya Allah tahun depan atau 2 tahun lagi Fahmil Quran akan tembus ke nasional. Kemudian hadis ya, cabang hadis itu semuanya akan diwadahi di program pendidikan non formal. Kita kemarin ketika acara Hari Santri tingkat Kabupaten Rokan Hilir dan bahkan diagendakan akan menjadi tuan rumah di Hari Santri skala provinsi tahun 2023, menurut berbagai macam pengamat paskibra kita cukup jago. Di bawah asuhan Al-Ustadz Abu Khair yang disokong langsung oleh Babinsa TNI Kabupaten Rokan Hilir. MC seperti yang kita tahu di acara UAS, Ustadz Fahri sangat yatlak dengan pesona beliau meramu dan memimpin acara UAS dengan sangat-sangat luar biasa. Habibi
dan beberapa kader-kader sebelumnya adalah Madain Ustadz Fahri. Insya Allah Ustadz Fahri ada? Ada Ustadz Fahri? Oh, mojud ya, oke. Walaupun saya belum menanya jadwal pelatihan MC, tapi insya Allah Ustadz Fahri sudah oke, Master of Ceremonial. Jadi kita akan temukan wajah-wajah baru di MC. Nanti kabarnya ada drama. Mau tampil? Mau tampil drama? Mau lihat tampil drama? Bukan hujan kita pulang karena sakit hepatitis. Bertahan di sini. Oke, insya Allah Ustadz Bahari dan Ustadz Fahri juga akan menghandle kelas drama, bahkan puisi yang cukup menggetarkan, menjadi daya tarik ketika pentas seni malam menjelang hari santri. Kita akan temukan bakat-bakat baru di pelatihan puisi yang dihandle langsung oleh Ustadz Bahari. Habib, seingat Ustadz, kemarin sudah bersedia, bahkan sudah ada santri yang akan melaksanakan pelatihan tari saman, kalau tidak salah. Tari apa, Habib? Tari Zafin. Karena saya Ustadz pernah melihat Bahar dengan gagahnya nari Zafin. Sebelumnya Ustadz Sendra juga udah mendemonstrasikan tari piring. Nggak kalah juga Ustadz Aidil menantang Banat kalau Banin juga bisa tari saman. Insya Allah ya, di bawah tanggung jawab Ustadz Hanafi, yang di bawah Ustadz Adri, dan di bawah kita para asatidz semuanya, anak-anak Ustadz akan diberikan wadah untuk mengembangkan minat bakatnya. Kalau lemah di kalamuna labdu mufidu kastaqim, tak hafal matan arba'in an-nawawiyah, tak terhafal kawakibud duriyah, ya sekali menghafal matan rohbiyah, maka anak-anak bisa unggul di ekstrakurikuler. Mungkin tidak jago dalam menghafal syair, tapi dia punya kemampuan memasak yang sangat lezat. Jadi insya Allah banyak yang akan kita buat di Mahat Bidayatul Hidayah. Tapi yang paling penting, Ustadz cukup miris tadi ketika Rois Mu'alimin mengatakan seperti itu. Untuk apa kita jago ini? Kita hafal ribuan syair, kita bisa ceramah, kita bisa menghipnotis orang sehingga mereka takjub melihat kita, tapi ternyata kita mendapat nilai minus dari segi akhlak. Al-adabu fawqal ilmi, pepatah qila yang sudah masyhur, tersave dalam memori ingatan kita, bahwa adab di atas ilmu. Anak-anak Ustadz, malam ini insya Allah kita sama-sama berasa ternyata menurun dari segi kualitas, maka malam ini sama-sama kita bertekad, sama-sama kita berazam, kita akan menjadikan akhlak sebagai identitas Mahat Bidayatul Hidayah, karena awalnya pamor masyhur kita berdasarkan akhlak yang kita punya. Terima kasih kepada ustadz-ustadz. Saya ingin sampaikan kepada para pembina kafilah, apresiasi kepada panitia malam ini. Ini adalah anak-anak yang dari kelas 6 yang selama ini menjabat sebagai ketua kafilah, tapi mulai malam ini mereka, dalam minggu depan mereka sudah berakhir masa jabatannya sebagai ketua kafilah. Jadi agendakan Ustadz Hanafi kepada para pembina, minggu depan kelas 6 itu otomatis akan berganti posisi. Ada beberapa kafilah yang masih kelas 6, bahkan Sinembah yang kabarnya sudah mengganti dengan kelas 5, selebihnya kelas 6. Kelas 6 barangkali di off kan ya, habis masa jabatannya karena mereka fokus untuk target dan sebagainya. Demikian saja, terima kasih.
Akhudhu minkumul afwa. Syukran ala usni ihtimamikum alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terkhilaf salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.